任性撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热神色不惊，直到看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是为星追随星星的爱恋，你是飞过小行星的迷人的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我流年。Mengapa kau ada di sini? Untuk memayungimu. Oh, terima kasih. Kau bertengkar dengan Presdirfang? Tidak juga, hanya ada sedikit salah paham. Cobalah ini. Terima kasih. Bagaimana? Apa suasana hatimu lebih baik? Enak. Makanan manis sungguh bisa menyembuhkan suasana hati. Saat aku kecil, di tempat aku dibesarkan, permen itu benda asing. Setiap kali dalam suasana hati buruk, aku makan satu. Dan pasti jauh lebih baik. Suasana hatiku dulu juga sangat baik. Tapi sejak bertemu Fang Lang, aku selalu memiliki kekhawatiran. Sepertinya kelak harus banyak mempersiapkan ini. Di mana kamu belinya? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Kalau aku memberitahumu, bukankah tidak ada bisnis? Sudahlah, lihat. Sekarang kau sudah basah kuyup. Jangan duduk di sini lagi, nanti kau masuk angin. Aku akan mengantarmu. Apa suasana hatimu sudah baik kan? Pelan-pelan ya, ini licin. Baiklah, aku akan mengantarmu sampai sini. Terima kasih sudah mengantarku. Tidak apa. Kalau kau mau makan permen, beritahu aku. Aku akan mentraktirmu. Terima kasih. Kemudian, kalau suasana hatimu tidak baik, beritahu aku juga ya. Aku bersedia menemanimu. Mengapa melihat senyumanmu terasa begitu familiar ya? Seolah-olah aku mengenalmu sebelumnya. Kalau begitu, bukankah kita harus lebih menjadi teman? Benar juga. Ayo. Baik. Ayo, Cap. Baik. Sudah sana, cepat masuk. Sampai jumpa. Aku sudah mengerti maksudmu. Hanya saja setelah mengenalnya, menurutku Presdirfang ini cukup handal.
Kalian para senior harus memberi lebih banyak ruang bagi junior. Bagaimana Presdir Fang memenangkan hatimu? Namun itu bukan pendapatku sendiri bahwa dia tidak bisa memegang kewajiban besar. Aku masih ada urusan, aku pamit dulu. Baiklah, sampai jumpa Li Hua. Presdir Fang, kau ada apa denganmu? Kau tidak apa-apa? Halo, Presdir Li. Presdir Li? Presdir Fang, kau itu hanya kehujanan saja. Kenapa kau lupa marga Presdir Chen? Presdir Fang memang orang penting yang mudah lupa. Aku pergi dulu. Presdir Chen, hati-hati di jalan. Presdir Chen, hati-hati di jalan. Presdir, aku sudah datang. Kenapa tiba-tiba turun hujan? Aku baru... Tidak apa. Presdir jarang bertemu dengan Presdir Chen. Bahkan kalau sudah lama mengenal, juga sulit untuk membentuk ingatan yang dalam. Selanjutnya. Nona Chai masih ingat kan? Bukankah Presdir baru saja jalan-jalan dengan Nona Chai? Kenapa sudah melupakannya? Tapi tidak masalah, aku akan memperkenalkan kepadamu lagi. Dia itu pacar sejatimu, pasangan takdir. Siapa yang memberitahumu kami adalah pasangan yang ditakdirkan? Kau beritahu Xiao Qi. Dia telah dipecat. Menakutiku saja. Bagus kalau tidak dilupakan. Presdir, tidak membiarkan Nona Chai bekerja, apa ingin segera menjadikannya istri Presdir? Apa? Aku dipecat? Halo? Aku dipecat. Tidak apa-apa. Lagi pula kau sudah melakukan begitu banyak hal keterlaluan, tapi Fang Lang tetap memaafkanmu. Tapi aku merasa dia sangat marah kali ini. Rasanya berbeda dari biasanya. Aku pernah melihat sebuah kalimat di internet. Katanya kesalahpahaman antara pria dan wanita setelah dijelaskan akan menjadi lebih baik. Oh ya? Asisten Han, pesankan aku kamar hotel malam ini. Presdir tidak pulang malam ini. Mungkin Nona Chai ingin menjelaskannya padamu. Segera kupesan. Jika kau berani memberitahu dia di mana lokasi kamar hotelku, besok kau juga tidak perlu datang bekerja. Presdir, kau tenang saja. Aku sudah lama mengikutimu. Aku masih memiliki batas ini. Kenapa tinggal di hotel? Mungkinkah dia ingin mengabaikanku sama sekali? Kalau tahu, aku tidak akan bohong padanya. Yang penting, aku juga tidak bermaksud membohonginya. Bagaimana ini? Bukankah hanya berbohong? Semua akan selesai jika minta maaf. Dengarkan aku. Saat meminta maaf, sikapnya sedikit tulus dan emosional. Pasti akan dimaafkan. Sungguh? Tentu saja, kapan aku bohong pada kalian? Tapi kami pernah membohongimu. Apa? Sebenarnya aku bukan... Kalian bohong apa? Kami membohongimu, sebenarnya tidak membohongimu. Jadi benar kalian membohongiku? Sebenarnya saat baru bertemu kami sudah membohongimu. Bilang tidak membohongimu adalah kebohongan. Kita tidak bisa membohonginya lagi. Harus katakan yang sebenarnya. Sebenarnya kami bukan. Aku sudah lama tahu. Aku cuma mau bilang kalian itu sebenarnya bukan Putri Chun Chiao. Sebelumnya pemilik rumah sudah menelponku. Katanya putrinya sudah lama pindah ke luar negeri. Lalu kenapa kau tidak marah?
Aku bukan tinggal dengan kalian selama 1 atau 2 hari. Aku tahu kalian anak baik. Pasti kalian berbohong karena terpaksa dan tidak ada pilihan baru untuk melakukannya. Selain itu, kalian sangat payah dalam cara menipu orang. Kalau aku tidak menerima kalian, bagaimana jika kalian di luar? Terima kasih. Aku akan antar banyak makanan untuk membalas budimu. Aku akan bantu mengumpulkan lebih banyak uang. Hei, kalian berdua hati-hati. Ini masker mata baruku. Xiaoqi, kalau kau memang ingin membalas budiku, segera minta maaf pada Presiden Fang. Kelak, Hotel Gaya Pantaiku masih menunggu Presiden Fang untuk berinvestasi padaku. Oh, benar, ini adalah hal nyata. Yang ingin kukatakan sekarang adalah keseluruhan laporan ringkasan kita masih butuh diperbaiki. Halo, layanan kamar. Tunggu sebentar. Taruh saja makanan di atas meja. Apakah manajer uang memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mengenai halaman ke-6 dokumen, keuntungan harus disesuaikan kembali. Divisi pemasaran merancang ide baru lagi. Presiden Fang, apa Presiden Fang ada urusan lain di hotel? Sudah pernah kukatakan selama rapat, tidak boleh bahas urusan pribadi. Halaman 8. Kalian catat. Umpan balik kuartal perlu diperbarui kembali, terutama saat terakhir kali kita mengadakan rapat. Aku sudah pernah mengatakannya. Apakah divisi periklanan pernah mendengarnya? Apa kalian masih ingat? Presiden Fang, bagaimana mengurus urusan pribadimu dulu? Sudah berapa kali aku bilang, apapun yang terjadi tidak boleh mengganggu rapat kita. Apa yang sebenarnya ingin kalian katakan? Aku khawatir sudah telat memberitahumu. Selama Fang Le memaafkan Xiaoqi, Xiaoqi baru bisa bahagia. Selama Fang Le memaafkan Xiaoqi, Xiaoqi bisa bahagia. Apa yang sedang kau nyanyikan? Aku sedang minta maaf padamu. Setelah makan kue pengampunan ini, kau akan penuh energi dan tidak marah. Asisten Han, panggil satpam. Jangan. Siapa yang menyuruhmu tidak pulang malam ini? Bahkan tidak memberiku kesempatan untuk meminta maaf. Aku ingin bilang pun tidak bisa. Beri aku 10 menit. Aku tidak ingin mendengar penjelasan. 5 menit. Aku mau kerja. 3 menit. Aku mau rapat. 1 menit. Silakan. Itu yang ingin aku katakan. Apa yang ingin aku katakan? Lebih baik kau tanyakan saja. Aku jamin tidak berbohong. Baik. Tolong beritahu aku kenapa kau berpura-pura menjadi tetanggaku. Ini pasti tidak boleh memberitahumu untuk mengumpulkan hormon. Ini tidak boleh dikatakan. Lalu kenapa kau berpura-pura menjadi mantan pacarku? Saat itu aku cemas identitas alienku terbongkar, tidak ada solusi lain. Ini juga tidak boleh dikatakan. Apa alasanmu mendekatiku pada awalnya? Tentu saja ingin mendapatkan hormon. Ini tidak boleh dikatakan. Cai Xiaoqi, kau bilang ingin datang menjelaskanku dan meminta maaf padaku. Tapi sejak tadi, kau belum menjelaskan sepatah kata pun. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Bukan, kau. Kau jangan muncul lagi di hadapanku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Tidak boleh lapor polisi. Jangan lapor polisi. Lagi pula, aku pernah membuat parfum untukmu. Aku masih berharga bagi perusahaan. Kau tidak bisa memecatku. Perusahaan kami tidak membutuhkan karyawan yang penuh kebohongan. Tidak boleh. Aku ingat dalam perjanjian karyawan F-Corp, kecuali ada pelanggaran serius terhadap aturan dan peraturan perusahaan serta karyawan yang lalai dalam bertugas, aku tidak melanggar keduanya. Atas dasar apa aku dipecat? Aku tidak boleh. Pada halaman keempat pasal 33. Apa itu perjanjian karyawan? Siapa yang menulis itu untukmu? Dewa cinta yang tidak dikenal. Apa yang kau katakan? Aku katakan yang sebenarnya. Kau tidak percaya padaku. Ini masalahmu. Aku bisa membiarkanmu terus bekerja di perusahaan. Tapi apakah kau bisa terus bekerja tergantung pada kemampuanmu? Apa maksudmu? Kau tidak tinggal di sini? Cepat pulang ke rumah.
Mengapa tinggal jika melakukannya dengan baik, lalu pergi jika tidak? Itu cara yang kuno. Bisakah ubah yang baru? Chai Xiaoji, kau yang pergi melobi. Hah? Presdir Fang, ini perusahaan desain The One. Ia sulit untuk dihadapi. Kita sudah negosiasi sebanyak 5 kali. Kontrak sudah direvisi 7 kali. Tapi pada akhirnya ditolak juga. Apa mereka keberatan dengan tawaran kita? Tidak ada hubungannya dengan uang. Mereka bahkan mengemukakan bahwa ketentuan kontrak kita membatasi kebebasan kreatif mereka. Jadi menurutku kupikir mereka hanya sengaja mencari kesalahan saja. Tidak ingin menaikkan kontrak. Jadi saranku adalah untuk menghentikan kerjasama dengan perusahaan ini. Selain itu, Presdir meminta Xiaoqi, Nona Chai pergi membahas bisnis. Dia tidak pernah melakukannya ini. Apa gunanya? Iya kan? Iya, benar. Nona Chai. Nona Chai. Iya. Aku masih mengatakan ini. Mulai hari ini, semua proyek perusahaan desain The One akan ditangani oleh Cao Xiaoqi. Rapat dibubarkan. Apa? Ini? Apa dia bisa? Tidak ada solusi yang lain. Apa? Hah? Nona Chai, semangat ya. Kau memintaku pergi ke perusahaan mereka mengantar barang masih bisa. Kali ini kau memintaku pergi membahas kerja, aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana jika aku mengacaukan dan merusak citra perusahaan? Jika tidak bisa, langsung mengundurkan diri saja. Untuk informasi spesifik, minta dari asisten Han. Aku perlu hasilnya sebelum pulang kerja besok. Besok sore? Dia pasti gila. Pebisnis jahat. Pasti dia akan mempersulitku. Tapi tidak menyangkakan seperti ini. Bukankah pesona Presdir arogan dalam karakternya yang tidak stabil dan sulit dipahami? Jika dia selalu bersikap lembut dan ramah, bukankah dia menjadi pemeran pria pendukung? Nona Chai, semangat ya. Aku percaya padamu. Menindas istri itu menyenangkan sesaat. Momen klimaks telah tiba. Apakah tokoh utama wanita akan mundur saat bertemu kesulitan? Atau setelah ditindas oleh Presdir arogan, dia hanya menanggung kesulitan sendirian? Apa yang dikatakan Presdir Cheng? Presdir Chen masih ragu. Untungnya Fang Leng memanggilnya dengan nama yang salah hari itu. Wajah Presdir Chen langsung berubah. Bagaimana mungkin Fang Leng, orang yang sangat berhati-hati membuat kesalahan kecil ini? Aku juga mendengar asisten Han bertanya apakah dia bertemu dengan orang lain. Seolah khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Kau cepat pergi memeriksanya. Suara apa itu? Kau sudah datang? Aku hampir saja ketahuan. Ini katanya mau makan sosis bakar. Terima kasih. Masih ada lagi. Bagaimana? Sosisnya enak? Rasanya sama. Namun sepertinya sosis bakar tetap harus dimakan sambil jalan-jalan baru terasa. Kapan aku baru bisa keluar? Aku sudah menonton banyak drama belakangan ini. Jika kau ingin keluar, aku sudah menemukan 3 cara. Apa itu? Pertama, menyerah atas impian menjadi pelukis. Dengarkan kata ibumu untuk menjadi pewaris. Tidak boleh. Menggambar adalah impianku. Jika seseorang tidak memiliki mimpi, bahkan ikan asin akan memandang rendah dia. Tidak boleh. Kalau begitu yang kedua, memutuskan hubungan dengan keluarga dan jadilah orang miskin yang mengejar mimpi. Secara teori sih bisa. Namun jika keluarga Fang kehilangan kesayangan sepertiku, ayahku, ibuku, dan kakakku semua akan patah hati. Demi mereka aku tidak bisa melakukan ini. Masuk akal. Hanya tersisa yang ketiga. Ini yang paling menguji keterampilan aktingmu. Kau harus bermuka 2. Apa maksudnya? Pikirkan ini. Apa yang paling ibumu ingin kau lakukan?
Belajar di luar negeri. Salah. Dia paling ingin kau bekerja di F-Corp. Karena itulah dia mengirimmu belajar ke luar negeri. Tapi belajar di luar negeri ataupun tidak, itu tidaklah penting. Aku sudah mengerti. Maksudmu adalah selama aku menemukan cara untuk belajar di dalam negeri, aku bisa melukis atas nama belajar. Benar sekali. Setelah perhitunganku, kemungkinan berhasilnya sangat tinggi. Namun aku ngantuk ketika membaca buku ekonomi. Aku tidak akan bisa lulus ujian. Jika tidak lulus, tidak punya surat masuk. Tanpa surat masuk, aku tidak bisa menipu ibuku. Serahkan padaku. Sungguh? Terima kasih, Xiaopu. Fang Lie. Xiaopu, ibuku datang. Cepat pergi. Fang Lie. Fang Lie. Aku akan bantu menutupinya. Mengapa dia mengunci pintu? Xiaopu, di mana kau? Hah? Bersembunyi di bawah selimut. Mengapa mengunci pintu jika tidur? Hah? Ibu, aku baru bangun. Untung ibu membawa kunci. Mengapa ada aroma daging menyimpan makanan ringan lagi? Ibu, bukankah sudah diambil semuanya terakhir kali? Jangan banyak omong. Cepat keluarkan. Keluarkan. Ibu, dikatakan hal terpenting antara ibu dan anak adalah rasa saling percaya. Perilaku ibu saat ini sangat mempengaruhi perasaan ini. Aku harus mengatakan tebakan ibu benar. Cepat bawa pergi. Aku masih harus tidur. Hanya sebungkus. Iya. Selimutmu begitu besar. Siapa yang kau bodohi? Ibu, aku sudah bersalah. Hah? Fang Lie, sejak kapan kau hobi seperti ini? Hah? Ibu, maaf, dia hanya datang untuk mengobrol denganku. Apa? Orang sebesar ibu ada di luar pintu. Kau lebih suka mengobrol dengannya daripada berbicara dengan ibumu. Ibu, kami memiliki bahasa yang sama. Bagaimana ibu bisa bandingkan dengan dia? Ih, apa maksudmu? Maksudmu ibumu tidak sebaik kura-kura, begitu? Ibu, mari kita bahas baik-baik. Mengapa ibu masih... Ibu mengunciku di rumah. Ia satu-satunya teman yang bisa kuajak ngobrol. Ibu tidak akan mengambilnya dariku, kan? Selama kau berperilaku baik, ibu pertimbangkan kau boleh keluar. Jangan dipikirkan lagi, Ibu. Lihat aku sudah dikurung sampai tumbuh jerawat. Jangan menipu ibu dengan ini. Kau hanya tahu untuk membodohi ibu. Introspeksi dirimu. Masih makan. Kau sudah ada dagu berlapis masih makan. Bawa semuanya, cepat pergi. Sehari-hari taunya hanya makan saja. Pergilah. Mana kura-kuranya? Ini... Kenapa aku jadi kura-kura lagi? Pukul berapa? Pukul 00.30. Pulang kerja lebih awal. Tidak boleh. Rencana kerja sama perusahaan di Sendewan belum selesai. Jika tidak, aku akan dipecat lagi. Aku bisa. Sampai jumpa.
Konsep merekami adalah menganjurkan kepercayaan diri dan tunjukkan diri sejati yang unik. Ini dengan inspirasi perusahaan kalian yang berasal dari alam dan hanya membuat ide kreatif yang unik itu sangat tepat. Aku paham alasan utama kalian menolak kami karena kami meminta dalam kontrak bahwa perusahaan desain The One tidak bisa menyediakan layanan desain kemasan untuk produk saingan dari F-Corp. Nilainya sebagai monopoli atas kebebasan kreatif. Tapi kami menemukan kecocokan tinggi antara kedua perusahaan. Jika kita bekerja sama, pasti berefek 1 tambah 1 lebih besar dari angka 2. Informasinya sangat lengkap. Perkataannya juga sangat profesional. Aku bisa melihat bahwa kau mempersiapkan dengan teliti. Tapi yang kau katakan tadi, hampir setiap perusahaan yang bernegosiasi dengan kami mengatakan hal yang sama. Bagi kami, perkataan itu tidak bisa meyakinkan. Aku bahkan menghafalnya semalaman. Ini... Xiaojin, selain ini apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Apa boleh ku katakan? Kalau begitu, apa aku boleh mengungkapkan pikiranku yang sebenarnya? Tentu saja boleh. Pengawas Wang, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian masih ragu. Ini jelas merupakan pilihan terbaik untuk bekerja sama dengan kami. Kenapa? Kalian ingin kebebasan berkreasi, tapi kalian juga adalah pihak kedua. Kalian pasti akan dibatasi oleh klien. Perkataanku benar kan? Sebagian besar perusahaan mengatakan akan memberi kalian kebebasan berkreasi, tapi sebenarnya mereka mencoba memeras kalian dalam proses kerjasama. Kalian akan terus mencoba kesalahan untuk ide mereka, tapi kami telah meneliti gaya kalian sebelum memutuskan sebuah pilihan. Kami juga sudah memastikan kesamaan gaya dan selera kita. Dengan kata lain, kalian adalah eksklusif yang kami inginkan. Kami kecocokan yang kalian butuhkan. Apa ini masih belum cukup? Direktur Chiang, perkataanmu benar. Nona Chai memang sangat luar biasa. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu kuragukan. Mari teken kontrak. Apa pengawas Wang setuju dengan ini? Tentu saja setuju. Sudah mengatakan eksklusif dan kecocokan. Jika aku ragu lagi, itu adalah masalahku. Aku harus mempercayai pandangan Direktur Chiang. Terima kasih. Kau tidak membantuku hanya karena aku adalah temanmu, kan? Kau harus percaya pada kemampuanmu. Tadi pengawas Wang diyakinkan oleh ketulusanmu. Selain itu, mana mungkin aku bercanda dengan bisnis perusahaanku? Terima kasih, Direktur Chiang. Biasa saja, kenapa panggil aku Direktur Chiang? Bagaimana jika memanggilku Siyi mulai sekarang? Baik, Shi. Baik, Xiaoji. Kau hari ini telah bekerja keras. Sepertinya sudah larut. Aku akan pulang dulu. Sampai jumpa. Hei, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku mungkin kurang tidur. Aku akan baikkan setelah tidur. Permisi. Tunggu sebentar. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masuk. Sudah berhasil. Begitu cepat. Bagaimana Nona Chai melakukannya? Aku sangat pintar, pasti tidak ada masalah. Aku lelah ingin tidur. Tunggu. Jangan memujiku. Kontrak sudah diteken, tidak ada alasan untuk memecatku. Selamat malam. Presdir, apakah ada yang salah dengan kontrak ini? Mereka sama sekali tidak mengubah ketentuan dalam kontrak. Pada saat yang sama dalam masa kontrak, juga setuju untuk tidak menerima bisnis produk saingan. Ini menunjukkan Nona Chai pandai berbicara. Selain itu, Nona Chai bekerja sangat giat belakangan ini. Dia kemarin bekerja lembur sampai pukul 3. Baguslah. Tokoh utama wanita dengan antusiasme dan keulitannya telah berhasil membuat tokoh utama pria arogan terkesan. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, mereka akan segera baikan. Mantap. Lega sekali, lega sekali. Apa yang kau lakukan?
Sistemku rusak lagi baru-baru ini. Aku memeriksanya. Aneh sekali. Aku sudah menandatangani kontrak. Harusnya dia tidak marah lagi kan? Kau kan sudah bekerja sangat keras. Apa alasannya mempersulitmu? Kalau amarahnya masih belum reda, beri saja dia hadiah. Kakak Chai bilang, memberi hadiah itu tidak mungkin salah. Hadiah? Aku dengar Xiaoqi memenangkan kerjasama dengan perusahaan desain The One. Memang orang yang layak dipasangkan dengan Presidir Fang. Memang orang hebat, tidak pamer. Aku punya teman yang bekerja di perusahaan desain The One. Dia mengambil foto intim Xiaoqi dan bosnya. Aku pikir pasangan Fang Leng dan Xiaoqi akan segera bubar. Metode Xiaoqi tidak biasa. Presidir Fang. Bukankah ini hanya sebuah foto dan hanya tampak belakang? Mungkin ini hanya kebetulan? Tidak boleh. Aku tidak boleh dipengaruhi olehnya lagi. Bahkan jika katamu itu hanya sebuah foto, tapi jika dihubungkan dengan yang dia lakukan belakangan ini, dia itu tidak polos. Minumlah air dulu. Jika kau memang merasa Xiaoqi menyebabkan masalah dalam hidupmu, cobalah untuk kurangi berkomunikasi dengannya. Tapi kau bilang dia menyelesaikan kerjasamamu dengan perusahaan desain The One. Kau tidak ada alasan untuk memecatnya. Aku bisa meminta asisten Han untuk bekerja dengannya. Bagaimana dengan kehidupanmu? Ingat, kalian adalah tetangga. Tidak bisa tidak bertemu kan? Tetangga? Benar. Terima kasih sudah mengingatkanku. Halo asisten Han. Halo? Kakak Chai, apa yang terjadi? Aku tidak mendengar jelas di telepon. Kakak Chai, apa yang terjadi? Pusat properti baru memberitahu kalau rumah ini dibeli oleh Fang Leng. Kita diminta untuk pindah. Apa? Jangan menangis. Kalian tidak tahu, rumah ini awalnya ditinggalkan oleh Yin Hai. Sebelum dia pergi ke luar negeri, aku membantunya menjualnya ke Chun Chiao. Karena aku yakin di suatu hari nanti dia akan kembali untuk mencariku. Itu sebabnya aku selalu menunggu dia di rumah ini. Namun sekarang orangnya tidak kembali. Rumahnya pun sudah dibeli. Jangan menangis lagi. Jaga Kakak Chai, aku akan pergi mencari Fang Leng. Rumahku. Presidir? Presidir? Sebelumnya saat membuat keputusan, Presidir tidak pernah seperti ini. Bagaimana kalau aku mengatakan pada pusat properti agar mereka tidak memberitahu dulu? Dengan begini, Nona Chai dan lainnya bisa pindah kembali. Sudah tidak sempat. Fang Leng, kalau kau membenciku, kau bisa memecatku. Tapi biarkan Kakak Chai tinggal di sana. Ini kesepakatan antara aku dengan pemilik rumah. Sepertinya tidak ada hubungan dengan orang lain. Kau tidak tahu Kakak Chai memiliki perasaan yang mendalam dengan rumah itu. Dia terus menunggu cinta pertamanya kembali di sana. Kau boleh membenciku, juga boleh memecatku. Tapi bisakah kau membiarkan Kakak Chai tetap tinggal di sana? Di dunia ini tidak ada yang bisa hidup tanpa siapapun. Menunggu itu membodohi diri sendiri. Bukankah lebih baik sadar dari awal? Di dunia ini akan ada orang yang selalu menunggu orang lain. Kau tidak percaya cinta, kenapa menyangkal orang lain? Aku tidak percaya cinta. Orang paling tidak berhak membahas cinta denganku adalah kau. Mengapa aku tidak berhak? Apa kau sungguh percaya pada cinta? Jika kau sungguh percaya, kau tidak akan terus berbohong kepadaku. Aku...
每当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多怕会忘记，你是我想碎的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟逆着枫叶一样执着，哪怕当流